SPT tahunan sendiri itu terdiri dari dua jenis, yaitu pertama untuk orang pribadi, untuk kita sendiri, ya, kita bilang itu 1770. Yang kalau yang biasa itu untuk usahawan. 1770S sederhana itu untuk yang karyawan. Dan ada yang SS namanya sangat sederhana, itu untuk penghasilan kotornya itu di bawah 60 juta dalam 1 tahun. Salam jumpa Sobat Tobi dimanapun berada. Kita jumpa di podcast pemerintah Provinsi Papua yang dikelola oleh Dinas Kominfo. Dengan saya Chris, melalui podcast Tobi Torang Bisa Bicara, kita akan memberikan layanan informasi di skala bidang Papua Kreatif, Papua Informatif. Untuk edisi hari ini sudah hadir narasumber Bapak Muhammad Syauki Asyam, Ya. benar ya? Fungsional Asisten Penyuluh Pajak. Oke, selamat datang. Ya, terima kasih atas Sehat? sambutannya. Iya, Sehat sehat ya? alhamdulillah. Kita topik hari ini adalah SPT tahunan dan pemadanan NIK NPWP. Kita bisa mulai? Ya, bisa mulai. Oke, kita sebelum mulai kita pengertian apa itu pajak. Kalau pajak sendiri dalam undang-undang KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Jadi bukan cuma orang pribadi, tapi perusahaan juga nih Pak. Semua ya. Ya, yang bersifat memaksa karena sudah Harus. diatur oleh undang-undang, harus bayar. harus bayar. Oke. Iya. Berdasarkan oleh undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi kata kuncinya dari pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan masyarakat umum. Jadi imbalannya secara tidak langsung karena ke masyarakat. Ke masyarakat. Oke. Nah, di pajak itu sendiri, kalau misalkan yang langsung itu kita bilang namanya retribusi. Oh, retribusi. Iya. Jadi kalau misalkan dari pemerintah daerah, retribusi daerah, ya kan, ada dibilang retribusi parkir. Tapi itu ke Dispenda, Dispenda. bukan ke pajak. Iya, bukan di kantor pajak. Iya. Ada juga kalau jalan tol, kita kan bayar langsung bisa masuk jalan tol. Iya. Itu artinya retribusi. Retribusi ya. Karena kita langsung mendapatkan kenyamanan dari jalan tol tersebut. Iya. Oke. Untuk pajak ini tidak langsung karena misalkan uangnya itu dipakai untuk bangun jalan nih Pak. Dipakai untuk bangun jalan, mau itu ada di Provinsi Jayapura ini, di Provinsi Papua. Atau di Papua Selatan, tempat saya kemarin kerja. Merauke. Yang Merauke kemarin. Sempat di Merauke. Sempat di Merauke 3 tahun alhamdulillah. Jadi walaupun ceritanya kita nggak dapatkan manfaat dari jalanan yang di Merauke tersebut, siapa tahu kita dulu beli barang diantar lewat Merauke. Oh iya. Iya, lebih cepat akhirnya terantar barangnya kan. Karena jalannya sudah ada. Sudah ada. Iya. Apa itu SPT tahunan? SPT tahunan itu dari kata SPT, surat pemberitahuan. Iya. Surat pemberitahuan tahunan. Nah, surat pemberitahuan tahunan itu menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, kita berbicara tentang hukumnya dulu, yaitu surat yang oleh wajib pajak. Jadi untuk orang-orang yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, itu kita panggil sebagai wajib pajak. Kayak kita nih. Iya. ASN. Iya. Pengusaha, karyawan swasta, perusahaan pun kita panggil sebagai wajib pajak. Jadi ada kata wajibnya memang dari awal. Harus ya. Wajib. Makanya dari undang-undang tadi itu harus memaksa karena dari namanya saja dipanggilnya oleh kantor pajak wajib pajak. Wajib pajak ya. Iya. Digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak. Jadi nanti di SPT itu ada dihitung pajaknya di sistem. Masuk. Pembayarannya pajak yang sudah dibayarkan berapa saja masuk juga. Nah, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi SPT sendiri itu ya sarana untuk memberitahukan bahwa penghasilan saya segini loh ke negara. Ya. Pajak saya yang sudah saya bayar atau dipotong misalkan karena ASN, pajak saya yang sudah dipotong sama bendahara sama negara itu segini loh. Harta saya berapa, utang saya, kewajiban saya, utang saya berapa. Jadi nanti misalkan untuk Bapak kan ASN ya. Iya. Saya juga ASN. Jadi kita itu tidak bayar pajak langsung. Kita itu dipotong penghasilan kita. Iya, dipotong dari bendahara. Dari bendahara. Iya. Nah,
kita nanti dapatkan bukti potong dari bendahara itu. Ya, bukti potong. Ya, kalau ASN namanya A2. Kalau Ya. swasta namanya bukti potong A1. Oh, bedanya itu ya. Ya. Jadi nanti dari situ, oh ya, saya dapatkan bukti potong dari bendahara. Bukti potong itu adalah total penghasilan 1 tahun berapa? Iya. Pengurang pajaknya. Jadi kita ada dibilang pengurang pajak, Pak. PTKP namanya. PTKP itu misalkan jomblo atau single lah kita bilang ya. Nah, sendiri karena memilih ya. Ya. Itu 54 juta. Ini untuk khusus untuk karyawan dan ASN. Untuk 54 juta. Jadi kalau misalkan penghasilannya di bawah 54 juta 1 tahun, itu nggak Dia dikenakan pajak. tidak perlu kena pajak. Tidak perlu kena pajak. Cuman tetap dilaporkan. Oh, harus lapor tetap ya. Harus lapor tetap. Iya. Namanya wajib. Namanya wajib. Wajib ya. Ya. Oke. Kalau tidak lapor itu biasanya akan dinonefektifkan NPWP-nya. Oke. Takutnya nanti ketika non efektif nggak bisa ambil kredit misalkan di bank. Oh, itu harus pakai NPWP juga. Iya, pakai NPWP. Oh, oke. Jadi nanti biasanya, oh kenapa saya tidak bisa ambil kredit di bank? Ternyata NPWP-nya itu nggak aktif. Dicek-cek kembali, oh ternyata sudah lama tidak pernah melapor. Oke. Iya. Nah, SPT tahunan sendiri itu terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama untuk orang pribadi, untuk kita sendiri, ya, kita bilang itu 1770. Yang kalau yang biasa itu untuk usahawan. 1770S sederhana itu untuk yang karyawan. Dan ada yang SS namanya sangat sederhana, itu untuk penghasilan kotornya itu di bawah 60 juta dalam 1 tahun. Berarti tadi di atas 54. Ya. Di atas 54. Ya, tapi boleh juga di bawah 54 tetap melapor, tidak apa-apa. Oke. Ya, jadi kalau macam kita SN kan golongan 3 itu kena 5% ya. Nah, kalau yang golongan 4 15 ya. Ya. Kalau misalkan kita berbicara dari golongan sendiri, pajak itu ada yang dibilang dengan pajak final dan non final. Nah, pajak yang non final itu adalah pekerjaan rutin kita. Ya, misalkan pekerjaan rutin kita adalah, oh saya kerja di kantor Kominfo. pajak, ya, Bapak di kantor Kominfo. Kominfo. Pekerjaan biasanya itu dikenakan, itulah yang dikurangin dulu 54, tidak memandang golongan. Oke. Nah, jangan-jangan, oh ternyata Bapak sudah menikah, anak ada 2. Itu pengurangannya lebih lagi. Kalau menikah, punya istri 4,5 bertambah, 4,5 juta. Kalau misalkan anak ada 1, 4,5 bertambah. Nanti itu ditanggung sama negara hingga anaknya ada 3. Batasnya 3. Ya, jadi total itu pengurang paling besar itu 72 juta. Jadi kalau misalkan ternyata penghasilan saya itu dari yang tidak final itu 60 juta, dikurang 72, 0, minus malahan. Artinya Bapak tidak perlu bayar pajak. Cuman untuk penghasilan yang bukan dari kegiatan rutin, oh saya punya kegiatan untuk pergi ke Jaya Wijaya misalkan, atau ke pegunungan, ke Papua Pegunungan untuk membawakan materi, dikasihlah honor atau kegiatan. Ya. Nah itulah yang dihitung berdasarkan dengan golongan, karena itu bukan rutinnya kita. Oh iya, tambahan. Ya. Nah dari tambahan itulah yang dibilang dengan pajak final. Nggak dikurangi apapun, langsung aja dikali persentase tarifnya. Oke. Nah, tapi begini, kalau kita PNS nih, terus kemudian kita punya usaha, apakah itu nanti pajaknya maksudnya pakai nomor yang sama atau harus pajaknya lain? Nah, kalau misalkan kita lihat dari PNS yang berusaha, yang memiliki usaha, yang punya usaha, ya, selama usahanya itu nyangkut ke yang punya, jadi ke PNS-nya, itu pakai nomor NPWP yang sama saja. Bisa. Iya. Kecuali kalau ke pasangannya. Iya. Kalau yang punya penghasilan pasangannya, yang punya NPWP artinya pasangannya. Cuman jangan sampai kita samakan bahwa saya sebagai pengusaha atau saya memiliki perusahaan. Beda ya. Iya. Kalau misalkan saya punya perusahaan itu bukan bagian dari saya. Itu entitas lain. Saya, perusahaannya perusahaan. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan bagaimana dengan pembayarannya misalkan? Ya artinya ada yang dipotong dari bendahara, ada yang kita setor sendiri. Itu yang usaha itu ya? Ya. Yang usaha itu kita tahunya bahwa
selama masih di bawah PKP kita bilang, yaitu 4,8 miliar dalam 1 tahun penjualan kotornya ya, penjualan brutonya, itu pajaknya 0,5%, Pak. 0,5 ya. 0,5. Jadi kalau misalkan penjualannya 100 juta dalam 1 bulan, ya, paling sekitar 500.000 rupiah. Tidak terlalu besar mau. Tidak terlalu besar, itu Iya. sangat kecil kita bilang. Ya. Dan kalau misalkan dia penjualan dalam 1 tahun kurang dari 500 juta, itu tidak ada pajaknya. Oh, Iya, jadi kita hitung dulu. Ini saya dari Januari sampai September baru 400 juta misalkan nanti. Ya kan, itu mulai tahun 2022 tapi ya. Pada tahun 2022, saya dari September itu baru 400 juta. Belum kena pajak itu. tapi tetap lapor. Tetap lapor. Oke. Adakah batas waktu dalam pelaporan SPT tahunan? Batas waktunya itu sebenarnya untuk orang pribadi sendiri, jadi untuk karyawan, usahawan, yang penting orang lah ya, manusia. Iya. Saya bilang batas waktunya itu adalah 3 bulan setelah akhir tahun buku kita bilang. Jadi normalnya itu akhir tahun buku ya Desember. Paling lambat itu ya akhir Maret kemarin. Biasa ada email-email masuk gitu. Ya. Email-email masuk untuk Iya, email masuk. Kalau emailnya sudah terdaftar nanti ada wajib pajak harus ini. Pemberitahuan kita Iya, bilangnya. pemberitahuan ya. Pengajakan lah Iya. kita bilang iya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman sekalian nanti datang ke kantor pajak di bulan 1, silahkan. Bagus malahan. Nggak perlu antri lama-lama. Ya kan? Yang ditakutkan nanti datang pas tanggal 31 Maret nih, Pak. Aduh, banyak yang datang. Semua tutup jadi. Kalau misalkan berbarengan dengan tanggal merah ya tutup. Kalau misalkan Tidak, maksudnya akhirnya di bulan Maret, jadi orang biasa kan mepet-mepet baru. Oh iya. Mepet-mepet baru. Ini sudah mau habis nih. Itu kita kadang sampai malam misalkan buka kantornya ya kan. Jadi ya usahakan datang di bulan Januari atau bulan Februari supaya nggak terlalu lama antri atau bagaimana. Sanksi tidak melaporkan SPT. Ya, sanksi tidak melaporkan SPT untuk orang pribadi itu 100.000 1 tahun dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau misalkan saya belum melapor 2018 misalkan, ya 100.000. Tapi tidak bertambah, tidak berakumulasi. Tetap. Jadi kalau misalkan saya tidak lapornya 2 tahun, 2018 saya tidak lapor, 2019 saya tidak lapor, ya 100, 200. Bukan berarti karena saya 2018 tidak lapor 2 tahun jadi naik 200.000 rupiah 2018. Tidak. Kalau di pajak kendaraan tuh ada namanya apa gitu, jadi ditambah-tambah gitu. Itu sebenarnya kalau misalkan penghasilannya itu di perhitungannya ada pajak yang terutang, ada kemungkinan ada bunganya misalkan, ya kan? Nah, itu untuk orang pribadi nih, Pak. Kita bicara lagi tentang perusahaan. Untuk perusahaan itu dia terakhir kali lapor itu akhir April. Ya, jadi bukan untuk orang pribadi saja, perusahaan juga itu akhir April. Ada waktunya juga. Ada waktunya juga. Jadi kalau misalkan itu 4 bulan setelah akhir tahun buku. Biasanya kan bulan Desember kita bilang ya. Januari, Februari, Maret, April. April, iya. Jadi kalau misalkan mereka ternyata tidak lapor atau terlambat lapor, itu dikenakan sanksi 1 juta rupiah. 1 tahun. 1 tahun. Tapi tidak berakumulasi. Seperti yang tadi. Progresif. Tidak progresif. Tidak progresif, Iya. tetap. Cuman kalau misalkan, saya lupa, sudah 4 tahun. 18, 19, 20, 21. 4 juta. 4 juta. Oke. Apa saja yang perlu disiapkan sebelum pengisian SPT? Nah, sebelum pengisian SPT itu yang dipersiapkan beda-beda tiap orang atau perusahaan. Tidak sama ya? Tidak sama. Kalau misalkan Bapak atau teman-teman karyawan misalkan, yang disiapkan adalah pertama NPWP pasti. Ya, NPWP. Jadi kartu NPWP-nya, yang kedua adalah password atau akunnya. Evin itu sebenarnya bukan password, tapi itu hal yang dipakai untuk membuat password. Ya. Oke. Sebelum kita bikin akun harus punya Evin dulu. Yeah. Jadi kalau misalkan kakak atau teman-teman sekalian itu punya Evin, lupa password pun tidak masalah. Bisa di reset. Bisa di reset. Kalau misalkan lupa Evin,
tinggal datang ke KPP atau chat ke WA kami. Itu pasti dibalas. Insya Allah kami balas. Dibalas. Oke. Ya, kalau misalkan hari Sabtu Minggu ya tidak bisa kami balas. Tunggu di hari kerja. Tunggu di hari kerja. Nah, itu untuk karyawan. Ya, ada lagi bukti potongnya tadi yang saya bilang. Jadi karena kita tidak tahu misalkan, oh ini saya penghasilannya berapa, kan harus kita kasih masuk tuh. Ya. Dari bukti potong itu sudah ada tadi penghasilan 1 tahun berapa, penghasilan bersih 1 tahunnya berapa, tanggungannya ada berapa, pengurangnya, pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan atau oleh Kantor. negara, oleh kantor itu ada berapa. Itu yang diperlukan. Jadi selain itu ya perlu bukti potong NPWP, EVIN, bukti potong. Oke. Ya. Sekarang kita ke ini. Sekarang kan kita tahu NIK sudah menjadi nomor NPWP. Nomor induk kependudukan sudah jadi, dulu kan nomor NPWP kan ada 000 sekian itu. Nah, tapi sekarang jadi NIK. Ini tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya itu ya meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman atau kakak nanti lupa nomor NPWP-nya, kalau kita cari pakai nama kan susah nih. Iya. Ya. Apalagi saya ada nama Muhammadnya. Ada nama yang sama. Aduh, kalau namanya sama takutnya nanti tertukar. Tertukar ya. Iya. Jadi kalau misalkan ada nomor KTP itu kan mempermudah. NIK itu tidak bisa sama ya. Tidak bisa sama. Iya. Sekarang anak lahir juga sudah punya NIK. Iya. Jadi kalau misalkan dari nomor NIK ya, pas dicari nomor NPWP saya berapa? Oh, pakai nomor NIK saja. Aman artinya. Lebih gampang ya. Iya. Nah, bahkan untuk beberapa orang menghafal NPWP itu nggak bisa. Termasuk saya. Oke, 00 titik sekian Ya, itu ya. padahal saya pegawai pajak. Ya, saya nggak hafal nomor NPWP sampai sekarang. Cuman karena saya sudah hafal nomor KTP, ya kan, dipakai di mana-mana tuh KTP ya. Apalagi kan? waktu COVID kemarin ya. Iya. Perlu. Jadi lebih mudah juga, ya kan? Iya. Oh, jadi lebih mudah ya. Iya. Lalu kita kan punya kebijakan satu data sekarang di Indonesia ya. Oh, betul. Jadi tadi dari BPJS, NIK juga. NIK juga, dari kantor pajak juga NIK. Jadi mempermudah juga nanti pendaftaran atau sarana atau prasarana kedepannya itu mempermudah. Jaminan sosial juga lebih mudah ya kalau pakai NIK. Iya. Ya. Apakah setiap orang yang mempunyai NIK berarti mempunyai NPWP? Kalau misalkan setiap orang yang memiliki NIK memiliki NPWP, itu belum tentu. Belum tentu ya. Ya, kenapa saya bilang belum tentu? Karena harus ada syarat subjektif dan objektifnya. Orang punya NPWP itu harus memiliki KTP dulu. Artinya cukup umur lah. Gak mungkin anak bayi kita kasihkan nomor NPWP. Oh, berarti bukan berdasarkan NIK juga, tapi harus punya KTP ya. Iya, jadi NIK kan menjadi nomor KTP. Iya. Ya, jadi kalau misalkan bayi baru lahir itu kan sudah ada nomor NIK. Iya, sudah. Tapi itu belum aktif jadi nomor NPWP. Dia cuma punya KIA, kartu anak itu. Jadi itu nomor NIK-nya anak bayi atau anak kecil itu masih belum aktif. Perlu diaktifkan dulu di kantor pajak atau melalui pendaftaran. Jadi pertama, apakah orang itu sudah cukup umur? Kedua, apakah orang itu sudah berpenghasilan? Ya, bisa saja ibu-ibu rumah tangga. Tidak perlu biasanya memiliki NPWP. Kenapa? Karena tidak memiliki penghasilan. IRT jadi ya? Ya, IRT nggak perlu sebenarnya karena tidak memiliki penghasilan. Jadi yang mewakilkan itu adalah kepala keluarganya. Suaminya. Kita bilang dalam ekonomi dan perpajakan itu satu kesatuan ekonomi. Ya. Atau kalau kita bilang bahasa umumnya itu ya uang suami, uang istri. Uang istri, uangnya istri. Uangnya istri, uangnya istri. Yeah. Jadi ya karena satu kesatuan. Jadi kalau misalkan cukup umur, oke, cross check dulu. Punya penghasilan ya. Silakan. Kalau sudah ada dua itu ditambahkan dengan syarat-syarat yang lain, baru nanti mengaktifkan. Jadi sudah ada sebenarnya nomor NPWP-nya dalam nomor KTP-nya, tapi belum aktif. Belum aktif ya. Perlu diaktifkan dulu. Ada syarat-syaratnya ya. Iya. Data apa saja yang diperlukan untuk pemutakhiran mandiri online wajib pajak orang pribadi? Kalau misalkan data yang dipakai itu, teman-teman sekalian,
Data yang dipakai itu pertama adalah KTP, ya, Itu kartu pasti pasti, itu ya. kartu keluarga, ya, kartu keluarga. Setelah itu NPWP sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman punya NPWP sebelum 2022 kemarin, itu sebaiknya dicek dulu sudah update tidak datanya. Oke. Ya, nanti bikin akun dulu nih. Jadi artinya harus punya EVIN dulu. Evin ya. Kode EVIN, KTP, kartu keluarga, data-data tentang pekerjaan kita, karena nanti ditanyakan pekerjaannya apa saja. Kartu keluarga itu nanti kita pakai untuk input nomor kartu keluarga sama input anggota kartu keluarga. Ya, jadi setidaknya nanti pas kita, oh ternyata ini anaknya ini, ya kan, dari datanya kita. Ya, NIK ini anaknya ini. Iya. Ya. Jadi oh ternyata ini memang tidak ada penghasilan yang ini ceritanya, karena dia istrinya dari si bapak Ya. ini. Iya. Itu otomatis ketahuan ya. Iya. Oke. Alamat website untuk melapor SPT dan pemutakhiran NIK. Untuk alamat websitenya sendiri itu dua-duanya sama. Sama ya. Iya, kita masih di DJP online. Ya, di DJP online nanti teman-teman tinggal bikin akun. Kalau misalkan bagi yang belum memiliki akun, belum punya akun ya. kalau misalkan sudah punya akun tapi lupa password, ya silahkan nanti teman-teman pilih lupa password, Reset. Ya. Kalau misalkan sudah punya akun, ya silahkan masuk. Bukti bahwa nanti sudah terupdate itu data NIK menjadi NPWP, teman-teman tidak perlu masukkan nomor NPWP di DJP online. Langsung saja nomor NIK. Langsung muncul ya. Nomor NIK sama password, isi captcha-nya itu, Ya, captcha. bisa masuk. Jadi dari situ itu nanti kita pilih profil. Masuk, pilih profil. Setelah nanti teman-teman pilih profil, nanti akan dihadapkan dengan namanya sudah benar belum. Bisa diedit kalau namanya salah. Kalau nama sendiri susah. Biasanya sudah terikat dengan NIK. Sudah terikat dengan NIK. Oke. Karena kalau misalkan nama bisa diedit, kita bisa ubah-ubah nama kita. Ya. Ya, bisa saja saya jadi nama Bapak Menteri, Bisa. Ibu Menteri. Iya. Bisa saja. Ditanya, kenapa kamu namanya beda? Tapi memang berarti tidak ada kesalahan ya masalah nama karena langsung ngikut dari NIK ya. Harusnya. Ya. Tapi ya karena kita tahu zaman dahulu itu belum terlalu terintegrasi, kita punya sistem Belum satu data. iya. Iya. Sekarang alhamdulillah sudah nih. Ya, kita juga di Kominfo ini ya tahu arahnya ke sana, satu data. Jadi kalau misalkan teman-teman atau kakak sendiri nanti ternyata ada teman atau keluarganya yang namanya beda, silahkan nanti ke KPP, diperlihatkan bahwa ini nomor NPWP saya, ini kartu NPWP saya, ini nama saya, kenapa beda dengan KTP. Nanti kita bisa perubahan data. Oh, harus admin yang rubah ya dari. Khusus untuk nama. Ya. Kalau tempat tanggal lahir itu pas kita kasih masuk itu bisa. Selain tempat tanggal lahir, oh ya, ini lagi yang perlu disiapkan, itu adalah nomor HP dan alamat email. HP yang aktif. Nomor HP yang aktif. Jadi nanti akan dikirimi link nanti ketika pemutakhiran data. Dari linknya itu nanti dikirim nomor HP, masuk ke dalam SMS, kita klik, nanti dia bilang sukses, betul. Oh, diverifikasinya lewat itu ya. Verifikasi lewat SMS dan juga email. Email ya. Jika sudah bayar pajak, ada namanya bukti potong. Jika bukti potong itu hilang atau tidak dilaporkan, apakah kita harus bayar ulang? Sebenarnya bukti potong itu adalah bukti bahwa saya sudah Bayar. Ya. Kalau misalkan bukti potong hilang, itu sebenarnya bisa diminta ulang. Ada di sana di pajak ya? Bukan di kantor pajaknya, di bendaharanya. Oh, di bendahara. Oh iya. Ya, karena sistemnya bendahara itu harusnya menyimpan semua. Bisa cetak ulang. Tergantung dari apakah betul-betul dibikinkan sama bendaharanya. Ya kan, kalau misalkan ternyata bendaharanya sudah bikin lewat sistem, mudah cetak ulangnya. Jadi, oh ternyata bukti potong saya hilang, tinggal datang ke bendahara. Ya. Itu untuk orang pribadi. Kalau perusahaan, ya ada juga bukti potong yang lain, itu juga dari yang bikinkan bukti potong. Misalkan perusahaan lain, dinas, tergantung dari transaksinya.
Harusnya masih ada arsipnya ya, jadi bisa Harusnya masih dicetak ada. ulang ya. Iya. Bagaimana proses pengembalian lebih bayar pajak? Proses pengembalian lebih bayar pajak ini tergantung dari eh, memilih apanya di situ. Ada kita bilang dengan pendahuluan, artinya didahulukan, ya didahulukan. Itu lebih cepat daripada yang biasa. Ada yang dibilang restitusi. Restitusi itu artinya diperiksa. Untuk pengembalian pembayaran pajaknya sendiri itu ada di SPT. Jadi harus lapor SPT dulu, baru ketahuan bahwa segini yang ternyata lebih bayar. Iya. Ada juga dibilang dikompensasikan juga bisa. Jadi ternyata saya lebih bayar, saya pindahkan ke tahun depan. Oh, bisa ditabung gitu ya Ditabung, istilahnya. iya. Jadi tahun depannya tidak perlu bayar lebih, tidak perlu bayar lagi. Atau Atau kalau kurang berkurang. bisa tambah selisihnya. Iya, Oke. seperti itu. Kalau misalkan merasa itu untuk pajak pertambahan nilai biasanya. Tapi untuk pajak penghasilan kita bilang restitusi. Itu sampai 12 bulan proses untuk diperiksa. Oke. Iya, kalau untuk pendahuluan ya didahulukan, cuman data harus lengkap dulu. Tidak semua bisa masalahnya. Oke. Kita cukup sampai di sini dulu. Ya. Iya. Nah, tapi mungkin dari adik sendiri nih bisa sampaikan apa namanya harapan buat masyarakat ini, wajib pajak ini. Ada harapan-harapan yang mau disampaikan? Harapan saya selaku petugas pelayanan pajak ya adalah pelaporan SPT tahunannya itu saya harapkan bisa lebih sering lagi ya. Jadi tidak cuman kalau butuh saja. Kalau ada perlu. Kalau ada perlu ya. Sama kita bisa bilang sistem lah ya kan. Tidak semua kita bisa selesaikan dalam satu tempat. Jadi kalau misalkan bagi masyarakat yang mengatakan bahwa harusnya ini cepat, ya kadang kita juga yang di KPP juga ada keterbatasan dari sistem atau wewenang kita bilang. Iya. Ada level-levelnya. Iya, jadi kalau misalkan teman-teman merasa oh ini harusnya ini, itu kan petugas yang di depan. Itu biasanya ya junior-junior. Iya. Ya. Aksesnya juga cuma sedikit juga. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan mau pelayanan yang lebih, misalkan yang lebih mendalam ya harus menunggu dulu. Jadi diharapkan masyarakat lebih rajin lah lapor sama bayar pajak juga. Apalagi untuk yang tadi yang di atas 500 juta itu. Iya. Perusahaan itu ya. Itu untuk orang pribadi. Pribadi. Yang 54 juta tadi yang orang pribadi juga. Iya, itu kalau di bawahnya yang tidak. Kalau di bawah kalau pegawai Iya. di bawah 54 juta itu tidak perlu bayar pajak. Tapi wajib lapor. Tetap wajib lapor. Iya. Selama NPWP-nya aktif. Harus aktif ya. Kalau misalkan di nonaktifkan itu banyak pelayanan yang tidak bisa didapatkan. Misalkan ambil kredit dan lain-lain. Ya jadi kalau bisa juga masyarakat datang bulan Januari ya. Iya. Supaya tidak antri. Oke, kita sampai di sini. Iya. Terima kasih sudah datang mau cerita-cerita tentang pajak. Iya. Demikian edisi podcast hari ini. Jumpa lagi di edisi podcast menarik lainnya. Papua Kreatif, Papua Informatif.